ini dilaksanakan pada hari ini, Kamis, tanggal 6 April 2023 bersama saya Alian Rizky selaku moderator yang akan memandu jalannya acara dari awal sampai berakhirnya acara pada sore hari ini. Nah, jadi acara Intip Diri ini merupakan webinar yang diselenggarakan seminggu sekali setiap hari Kamis dan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan kepada teman-teman yang berminat untuk mengikuti webinar-webinar selanjutnya, kita akan terus mengadakan webinar-webinar setiap minggunya. Teman-teman bisa untuk follow IG Intip Diri dan juga teman-teman juga akan mendapatkan banyak informasi tentang dunia perkuliahan di website intipdiri.com. Nah, oke. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan narasumber hebat kita yang telah hadir pada sore hari ini, di mana di sini ada Kak Ahmad Darudi. Halo Kak, selamat sore Kak. Halo Alia, selamat sore. Oke, gimana Kak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sembari menunggu waktu berbuka. Oke, kalau di Wita sebenarnya udah jam 5 ya di sana ya Kak ya? Ya, hitung-hitung ngabuburit. Ngabuburit yang sangat bermanfaat ini ya, ladang pahala memberikan ilmu-ilmu kepada teman-teman mahasiswa di sini ya. Iya, insya Oke. Allah. Oke, baiklah. Nah, teman-teman di sini ada CV dari Kak Ahmad Darudin. Oke, di sini saya izin untuk membacakan CV dari Kak Ahmad Darudin, di mana Kak Ahmad Darudin ini merupakan mahasiswa dari Universitas Haul Oleo, jurusan Communication and Media di tahun angkatan 2019 sampai dengan sekarang ya Kak. Dan Kak Ahmad Darudin ini juga merupakan most outstanding student. Wow, luar biasa banget ya teman-teman ya. Dan beliau juga memiliki beberapa skill, yakni technical skill dan post office, kemudian public speaking, SEO, dan soft skillnya ada leadership, people management, dan lain sebagainya. Dan Kak Barudin ini juga memiliki beberapa pengalaman pekerjaan seperti freelance content writer di Basic.id, kemudian juga content creator di MSIB Batch 2 di Aditya. Oke, next Kak. Ada lagi? Wow, banyak banget ya. Dan selanjutnya ada pengalaman organisasi dan volunteer seperti public relation di Milad 13 Adit TV, kemudian Chief of Commit di webinar National Komunikasi Genjol 2019, ada juga public relation di Sinergi C19, kemudian juga public relation di Sahabat Beasiswa Kendari. Dan initiator and chief of the organization di Jakarta. Dan kemudian ini yang terakhir ada apa nih Kak? Next. Oke, merupakan juga asistennya teman-teman dan ini merupakan beberapa achievement atau juga pencapaian dari Kak Ahmad Darudi yang seperti menjadi delegasi di For Asia World Summit 2021, speaker dan mentor di kuliah, kemudian apa namanya ini paper competition ya Kak ya, juara dua di paper competition Universitas Hau Oleo, kemudian juga top 10 National Madrasah Student Leadership Award dan lain sebagainya. Nah, ini dari CV dari Kak Ahmad Barudin ini kita bisa tahu ya bahwa Kak Ahmad Barudin ini sangat panjang banget achievement dan juga experience yang udah dicapai oleh Kak Ahmad Barudin. Oke, luar biasa banget ya Kak ya. Dan selanjutnya langsung aja aku serahkan kepada Kak Ahmad Barudin untuk memaparkan materi pada sore hari ini mengenai filosofi Vera. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator kita, Alia. Selamat sore teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Uh, Sembari menunggu waktu berbuka, kita sama-sama berbicara atau membahas satu buku yang bukan sedang sih, tapi dalam waktu belakangan ini menjadi banyak pembahasan baik di sosial media maupun di klub-klub pecinta-pecinta buku lainnya ya. Buku itu tidak lain dan tidak bukan adalah buku Filosofi Teras. Nah, sebelum kita memulai membahas tentang filosofi teras,
atau intisari dari buku Filosofi Teras ini, pertama saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada teman-teman yang hadir di webinar sore hari ini. Apakah teman-teman sekalian termasuk orang-orang yang gampang marah? Apakah kalian termasuk orang yang mudah cemas? Apakah kalian orang yang gampang stres dan kemudian? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut itu datang dari penulis dari buku Filosofi Teras ini sendiri, yaitu Henry Manampiring, yang mana beliau juga sebelum mengenal filosofi teras ini memiliki masalah yang mana masalahnya itu seperti yang dijelaskan yang saya katakan sebelumnya, mudah gampang marah, orang yang gampang cemas, kemudian gampang stres dan kemudian. Nah, setelah dia menemukan filosofi teras ini, dia kemudian belajar mengolah emosi-emosi tersebut. Oke, lanjut. Sebenarnya apa sih filosofi teras itu sendiri? Ya, kalau kita lihat di YouTube mungkin atau di Instagram atau di VT TikTok yang lewat itu banyak sekali sekarang membahas tentang filsafat-filsafat Stoa atau Stoicism, ya, sebuah filsafat, sebuah ajaran yang dibawa oleh Seneca, eh, yang kemudian banyak dianut oleh influencer-influencer di Indonesia saat ini seperti Raditya Dika, kemudian ada juga yang paling vokal menyuarakan itu Ferry Irwandi. Nah, filsafat Stoa atau Stoicism itu sendiri merupakan nama lain dari filosofi teras. Nah, filosofi teras sendiri itu adalah sebuah filosofi yang banyak dikenal itu diajarkan oleh Seneca, namun aslinya itu diajarkan oleh Zeno. Yang mana kenapa dikatakan sebagai filosofi teras? Karena pada saat itu filosofi ini diajarkan di teras-teras bangunan uh, di Yunani kuno. Kemudian ketika kita melihat sosial media, kita lihat bagaimana kemudian filosofi teras ini atau filsafat stoicism ini itu banyak ditentang karena katanya filosofi ini itu tidak sejalan dengan agama. Karena katanya filosofi ini bertentangan dengan ajaran agama. Sebenarnya, filosofi ini bukanlah sebuah filosofi yang bertentangan dengan ajaran agama, tetapi merupakan sebuah filosofi yang cukup realistis. Kenapa saya katakan demikian? Di filosofi ini, kita itu diajarkan untuk hidup selaras dengan alam. Apa maksudnya hidup selaras dengan alam? Maksudnya adalah ketika kita sebagai seorang manusia, apa yang membedakan kita secara nature, secara alam dengan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan lainnya? Yang membedakan kita adalah akal, pikiran, dan emosi kita. Yang mana itu tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk ciptaan Tuhan lainnya seperti binatang dan sebagainya dan sebagainya. Nah, filosofi teras ini mengajarkan kita untuk memanfaatkan atau selaras dengan nature kita sebagai manusia yang berakal. Yang mana filosofi ini memandang sesuatu itu secara realistis. Secara realistis. Maksudnya apa secara realistis? Adalah ketika kita dihadapkan dengan suatu musibah, beberapa filosofi lain itu mengatakan bahwa kita harus melihatnya dari sisi positif, jangan negatif terus. Tapi dari filosofi teras, dia memandang dengan sisi yang realistis. Artinya apa? Artinya dalam hidup, kita pasti akan menemukan yang namanya cobaan, yang namanya musibah. Dalam hidup, kita pasti akan menghadapi kegagalan-kegagalan, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang mana di filosofi ini melihat hal tersebut sebagai hal yang wajar. Dan kita ketika kita alami hal tersebut, kita tidak usah berusaha positif, tapi kita terima. Itulah yang diajarkan dengan maksudnya dengan filsafat yang realistis. Yang mana ini sejalan dengan ajaran agama. Khususnya kita agama saya ya sebagai umat muslim, kita tahu bahwa Tuhan mengajarkan manusia bahwa hidup dalam hidup akan ada yang namanya ujian-ujian yang mana kita kita akan selalu diuji dalam hidup kita. Apabila kita ingin naik kelas,
maka kita akan semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana itu sejalan dengan apa yang diajarkan oleh filosofi teras, bagaimana dalam hidup ini kita pasti akan merasakan yang namanya penderitaan. Nah, bagaimana caranya kita melawan hal-hal tersebut, mengendalikan uh, penderitaan dan lainnya, itulah yang kemudian ingin coba diajarkan oleh filosofi teras ini. Bagaimana cara kita berjalan sesuai dengan uh, nature kita sebagai seorang manusia, memanfaatkan akal pikiran dan emosi kita agar kita bisa menghadapi kehidupan yang tidak mudah ini. Nah, bagaimana caranya? Bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Ah, caranya, ini saya rangkum secara singkat ya. Secara singkat adalah dengan membagi hal-hal dalam hidup kita ke dalam hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Yang mana dalam filosofi teras disebut dengan dikotomi kendali. Apa sih hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan dan hal-hal yang bisa kita kendalikan? Sebenarnya ketika kita melihat secara lebih dalam aspek-aspek kehidupan ini, kita tahu bahwa ada banyak hal dalam hidup di mana yang semuanya itu tidak bisa kita kendalikan. Ada banyak hal, hubungan kita dengan orang tua, hubungan anak dan orang tuanya, kemudian harta, kekayaan, kesehatan, nasib, masa depan, dan sebagainya. Semua itu adalah sesuatu di luar kendali kita. Opini orang lain, omongan orang lain, apa yang orang lain pikirkan terhadap kita, semuanya adalah sesuatu di luar kendali kita. Apa yang bisa kita kendalikan? Itu tadi, hidup selaras dengan alam, nature kita, pikiran dan emosi kita, opini kita, pandangan hidup kita, akal dan pikiran kita. Itulah hal yang bisa kita kendalikan. Yang mana dalam filosofi teras ini, kita diajarkan untuk fokus kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan tadi. Hal-hal yang bisa kita kendalikan, yaitu akal pikiran dan emosi kita. Jadi ketika kita mendapatkan suatu musibah, mendapatkan suatu masalah, atau istilah zaman anak sekarang itu overthinking terhadap masa depan kita, itu sebenarnya pandangan kita, opini kita, akal dan pikiran kita terhadap hal-hal tadi. Jadi ketika kita berhadapan dengan suatu masalah, jangan langsung down dan berusaha untuk mendamaikan masalah itu. Tapi kembali dulu ke diri kita. Ini adalah sesuatu di luar kendali kita. Gunakan akal dan pikiran kita sebaik mungkin untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Nah, dalam filosofi teras juga ada konsep yang dinamakan trikotomi kendali, yang mana tadi saya jelaskan ada hal-hal di luar kendali kita dan ada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kemudian ada hal-hal yang kita bisa kendalikan tetapi tidak sepenuhnya. Nah, itulah yang masuk dalam trikotomi kendali. Maksudnya apa? Seperti seperti harta. Harta, ketika kita belajar cara mengelola keuangan, maka kita secara tidak langsung sudah belajar cara mengelola keuangan tersebut, mengelola harta kekayaan kita. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kita kendalikan secara sebagian, yang mana sebagian lagi konsep rezeki, konsep pemberian harta, itu semua datang dari alam Allah yang maha, kalau dalam agama saya itu datang dari Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Dia yang memberikan kita rezeki. Nah, yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana cara kita mengelola rezeki tersebut. Walaupun bisa tiba-tiba suatu saat rezeki itu diambil dari kita. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan trikotomi kendali. Hal-hal yang bisa kita kendalikan secara sebagian. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, bagaimana sih penerapan filosofi teras dalam kehidupan kita? Seperti yang banyak saya jelaskan sebelumnya, bahwa filosofi teras mengajak kita untuk mengendalikan hal-hal yang bisa sepenuhnya kita kendalikan, yaitu opini, interpretasi, dan value judgment terhadap diri sendiri.
seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kita menghadapi suatu masalah, kita jangan langsung menjudge, saya sial, atau kita langsung down terhadap masalah tersebut, atau kita merasa bahwa sesuatu ini adalah sesuatu yang tidak bisa terselesaikan. Tapi kita harus kembali dulu ke diri kita, kendalikan opini dan pandangan kita terhadap masalah tersebut, lalu kita mengambil keputusan bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, dalam filosofi teras juga, dia mengajarkan kita uh, ketika kita menghadapi suatu masalah, kita menerapkan yang namanya metode START. Stop, think, and ask, kemudian respond. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita menghadapi suatu masalah, kita menghadapi suatu musibah, ketika kita berlarut-larut, kita harus menerapkan metode STAR ini. Metode STAR ini digunakan untuk mengendalikan opini dan pikiran kita. Jadi ketika kita terkena masalah, yang paling pertama kita lakukan adalah stop berpikiran negatif, stop berpikiran sisi buruk dari masalah ini. Kita stop, kembali ke pikiran yang realistis dan rasional, kemudian berpikir dan menimbang, think and ask. Kita stop pikiran-pikiran negatif dan berpikir dan menimbang. Maksudnya berpikir dan menimbang adalah ketika kita melihat masalah, kita berpikir dan menimbang bahwa masalah ini sepenuhnya di luar kendali kita. Tapi apa yang bisa kita kendalikan dari masalah ini? Bagaimana cara kita mengatasinya? Kita pikirkan secara rasional. Dan ketika kita dapat jawabannya, barulah kita merespon masalah tersebut. Bagaimana cara kita mengatasi masalah tersebut dan responnya? Apakah responnya masalah tersebut bisa diatasi, atau mungkin responnya masalah tersebut ternyata tidak bisa diatasi? Tapi bagaimana cara kita menerima masalah tersebut? Itulah yang diterapkan dalam metode START. Stop, think, and ask, kemudian respond. Selanjutnya. Nah, dalam penerapan filosofi teras juga, ada yang dikatakan dengan, ini saya agak susah sebutnya ya, sorry, premeditatio malorum. Atau uniknya adalah berpikir negatif. Kenapa berpikir negatif? Di awal-awal kita dilarang untuk berpikir negatif, tapi harus melihat segala sesuatu dari realistis. Maksudnya dari premeditatio malorum ini adalah berpikir tentang sisi terburuknya akan sesuatu yang sedang kita hadapi. Saya ingat kutipan dari Nick Fury yang membentuk Avengers. Ada satu kutipannya, quotes-nya yang cukup terkenal juga, itu adalah do for the best, lakukan yang terbaik, prepare for the worst, persiapkan yang terburuk. Nah, premeditatio malorum ini itu adalah prepare for the worst, mempersiapkan sesuatu yang buruk. Jadi, maksudnya adalah ketika misalkan kita hendak menuju ke suatu tempat, kita pikirkan hal-hal buruk yang kemungkinan akan terjadi. Kita lakukan yang terbaik dan pikirkan hal-hal buruk yang kemungkinan akan terjadi. Premeditatio malorum atau prepare for the worst. Nah, itulah yang dimaksud dengan saya juga susah sebutnya. Intinya, ketika kita sedang melakukan sesuatu, contohnya kita mau keluar rumah bawa motor, kita pikirkan dulu hal-hal yang kemungkinan akan menjadi masalah. Kehabisan bensin mungkin, ban kempes atau ban motor pecah, kemudian kecelakaan. Ini amit-amit cabang baik ya, kecelakaan. Nah, semua itu sebelum kita keluar, kita sudah pikirkan. Ketika kita sudah pikirkan, kita prepare for the worst, maka kita akan melakukan do for the best. Melakukan sesuatu yang terbaik untuk mencegah hal-hal yang kita pikirkan tadi itu terjadi. Itulah yang dimaksud dari premeditatio malorum. Kemudian ada juga amor fati. Apa itu amor fati? Amor fati adalah suatu konsep di mana kita mencintai yang namanya kegagalan, mencintai yang namanya penderitaan. Jadi ketika kita menderita, maksudnya kita ketemu suatu musibah atau
hal-hal yang buruk dalam hidup kita, kita tidak lagi begitu down, tidak begitu mental breakdance, tapi kita justru mencintai hal tersebut. Bukan maksudnya karena kita sudah mencintai penderitaan, maka ketika kita menghadapi suatu penderitaan, kita tidak benar-benar uh, merasakan penderitaan tersebut sebagai sesuatu yang sangat-sangat buruk. Itu yang dimaksud dengan amor fati. Selanjutnya, nah, bagaimana cara kita untuk melatih filosofi teras ini, menerapkan filsafat stoik ini dalam kehidupan? Saya mau ambil quotes dari Uchiha Madara yang sangat terkenal di Naruto bahwa we live in the cursed world. Kita hidup di dunia yang terkutuk. Nah, dari situ saja kita sudah sadar bahwa kita memang dilahirkan untuk menderita. We live in the accursed world. Kita lahir di dunia yang terkutuk. Yang mana ketika kita sadar bahwa kita lahir di dunia yang terkutuk, yang penuh dengan penderitaan, kita tidak akan begitu mengharapkan sesuatu yang banyak begitu. Jadi kita membiasakan diri kita dengan penderitaan-penderitaan yang terjadi karena penderitaan dalam hidup itu bukan cuma satu tapi banyak gitu. Setiap kita eh, mengalami fase baru di hidup kita, kita akan menghadapi penderitaan-penderitaan baru. Untuk itu, makanya kita harus terbiasa dengan penderitaan-penderitaan tersebut. Kemudian kita juga harus belajar bertahan dalam cobaan. Ya, ini sesuatu yang sangat berat karena perlu latihan yang cukup kuat dan mental yang cukup kuat. Uh, tapi ketika kita menerapkannya dengan konsep-konsep filosofi stoicism yang dijelaskan sebelumnya bahwa ada hal-hal yang memang di luar kendali kita, kemudian ketika menghadapi masalah kita menerapkan metode STAR, uh, dan kita terbiasa atau mencintai penderitaan, kita berpikir bahwa sesuatu hal buruk akan terjadi, maka kita secara tidak langsung akan perlahan-lahan mudah bertahan dalam cobaan-cobaan. Karena sekali lagi, dalam hidup, cobaan itu tidak cuma sekali, tapi akan berkali-kali. Gitu. Uh, itu juga yang diajarkan dalam agama kita ya kan. Ketika kita akan naik tingkat, maka hamba tersebut akan diuji uh, apakah dia layak untuk naik tingkat. Dan seperti itulah faktanya dalam dunia ini. Jadi tidak perlu begitu banyak harapan kita terlalu besar. Kemudian kita juga belajar ketika misalkan kita mendapatkan sesuatu yang kita senangi, kita tidak begitu, kita senang saat itu, tapi kita tahu bahwa kesenangan ini akan hilang. Gitu. Begitu juga ketika kita menghadapi suatu kesedihan, kita tahu bahwa kesedihan ini akan hilang, kesenangan ini akan hilang. Jadi dengan begitu, kita akan melihat sesuatu secara realistis, melihat sesuatu biasa-biasa saja. Jadi ketika kita dapat musibah, kita tidak istilahnya mental breakdance gitu. Kemudian slide selanjutnya, hidup berdampingan dengan orang lain. Ya, filosofi teras juga ketika kita memahami konsep dari filosofi teras atau konsep stoicism ini, kita akan mudah hidup berdampingan dengan orang lain karena sebagaimana kita tahu bahwa di dunia kita kita akan banyak bertemu dengan orang-orang lain yang banyak dari mereka juga mengganggu kesehatan mental kita, banyak dari perkataan-perkataan mereka yang menghancurkan karir, bukan karir, maksudnya menghancurkan mental kita dan sebagainya. Tapi ketika kita menerapkan konsep filosofi teras dalam hidup bahwa perkataan orang lain, perilaku orang lain bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan, maka kita akan lebih mudah hidup berdampingan dengan orang lain. Selanjutnya, ya, ini kesimpulan yang mana kita tahu bahwa tujuan dari filosofi teras itu adalah hidup dengan ketenangan dan bebas dari emosi negatif seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian
kita mempelajari dikotomi kendali, yang mana ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal-hal di luar kendali kita yang disebut dengan indifference atau sesuatu yang memang di luar kendali kita dan kita tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Kemudian filosofi teras juga mengajarkan kita untuk mengendalikan pikiran kita, yang mana pikiran kita adalah satu-satunya aspek di dunia ini yang bisa kita kendalikan. Menerapkan metode START tadi ketika menghadapi suatu musibah, yaitu stop, think and assess, kemudian respond, lalu kita berpikir akan suatu masalah atau mempersiapkan masalah terburuk, prepare for the worst, atau bisa disebut dengan premeditatio malorum, dan terakhir latihan untuk terbiasa akan penderitaan. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, kita bisa lanjutkan di sesi diskusi berikutnya. Oke, terima kasih Kak Ahmad Barudin. Jadi kita tadi udah mendengarkan pemaparan materi sekilas ya tentang filosofi teras, di mana ada beberapa hal yang bisa saya catat sebagai kesimpulan, yaitu memang filosofi teras ini memang tujuannya adalah bagaimana untuk membuat hidup ini dengan ketenangan ya Kak. Bebas dari emosi negatif dan juga yang paling penting kita harus sadar bahwasanya ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan juga ada hal-hal yang memang di luar kendali kita. Jadi kita memang nggak bisa nggak bisa mengontrol hal-hal yang di luar kendali kita, tetapi kita bisa mengontrol hal-hal yang memang bisa kita kendalikan dari diri sendiri. Nah, kemudian juga ada metode STAR untuk bagaimana cara kita untuk menyelesaikan permasalahan dan menderita adalah apa ya tadi latihan menderita karena memang sejatinya dari awal kita lahir juga emang sudah menderita. Jadi gitu ya teman-teman. Emang filosofi teras ini buku yang sangat bagus dan mungkin dari teman-teman yang masih kepo dan juga ingin mendalami tentang hal-hal yang ada di filosofi teras boleh nih baca langsung buku dari filosofi teras tersebut. Nah, oke, mungkin langsung aja kita masuk ke dalam sesi Q&A dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung on mic, on cam, raise hand ataupun juga bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar. Oke, aku tunggu ya teman-temannya. Di sini mungkin ada yang ingin bertanya nih, boleh langsung drop di kolom komentar ataupun juga bisa raise hand. Oke, ini udah ada Kak Fikri. Halo Kak Fikri. Halo Kalia. Oke, boleh mungkin langsung pertanyaannya. Oke, langsung bertanya aja. Sebelumnya suara saya jelas gak? Jelas, jelas. Jelas. Oke. Selamat sore, saya Fikri dari Bandung. Saya izin bertanya ke pemateri. Jadi kan kalau secara bahasa, stoik itu artinya lantai ya, sama seperti eh, apa buku yang dijadikan bahasan sekarang gitu, filosofi teras. Dan kan awalnya itu yang ngelihat dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan gitu. Jadi ngobrolnya itu di teras-teras. Jadi ya udah dipakai judul itu. Tapi yang bisa aku gambarin gitu dalam situasi itu kan berarti ya dalam situasi yang santai gitu, nongkrong, terus em, dalam keadaan damai, tenang. Nah, apakah relevan gitu eh, filosofi teras ini di dilakukan dalam keadaan ya misal perang atau ada orang yang emang dia lagi di titik terendahnya terus nyoba buat pakai atau menerapkan filosofi literasi ini gitu. Terima kasih. Ini aku langsung jawab ya, atau mau di kolektif dulu? Bebas sih dari kalimatnya gimana mau langsung jawab ataupun dikolektifin dulu. Oke, langsung jawab aja ya. Nanti takut nanti kelupaan.
Oke, ya, memang ketika kita melihat proses pengajaran dari filosofi teras ini itu diajarkan di lantai, di teras-teras bangunan-bangunan Yunani kuno yang sehingga kemudian namanya disebut dengan filosofi teras. Nah, memang Kak, kayaknya suaranya hilang deh di aku deh. Halo Kak Ahmad, salah dengan jaringan. Oke, mungkin bisa ditunggu sebentar sambil kita nunggu Kak Ahmad ya, ini akhirnya lagi bermasalah dengan jaringan. oke, maaf terputus tadi. Ya, oke, masih Fikri ya tadi jawabannya Fikri. Ada kendala tadi. Oke, Lala. Saya lupa menjelaskan di awal, bukan lupa sih, lebih supaya ringkas saja. Kalian mungkin bisa baca bukunya secara langsung ya, supaya dapat penjelasan yang lebih luas. Bahwa Zeno, pencetus filosofi teras ini itu tercetuskan ketika dirinya sedang berlayar, kemudian membawa dagangan, kemudian ter, terkena musibah berupa badai yang menenggelamkan seluruh barang dagangannya. Bayangkan, dia sedang menuju ke suatu tempat untuk berlayar, tapi hanyut barang dagangannya, dianya juga gitu. Kemudian sampailah dia ke uh, satu terdamparlah dia ke satu daerah. Disitulah kemudian dia menemukan filosofi teras itu. Dia menggali uh, konsep itu tadi yang dikatakan konsep menghadapi sebuah penderitaan. Nah, kembali ke pertanyaan Fikri, apakah bisa dilakukan ke dalam keadaan perang? Apa bisa? Karena tes suara saya jelas. Ya. Mungkin bisa Ya. agak dideketin aja Kak, soalnya suaranya agak kecil. Oke. Uh, kembali ke pertanyaan Fikri, apakah bisa dilakukan penerapan filosofi teras ini dalam keadaan perang dan lain sebagainya? Bisa, karena justru tadi filosofi teras ini lahir dari keadaan yang penderitaan begitu, lahir dari penderitaan. Bahkan di filosofi teras juga ada salah satu tokoh filosofi teras yang yang merupakan jenderal peperangan gitu. Saya lupa namanya, ada di buku filosofi teras juga, nanti bisa kalian baca. Dia merupakan jenderal perang gitu. Jadi memang filosofi teras ini ditujukan untuk berbagai macam situasi, entah itu situasi santai ataupun situasi menderita seperti perang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apakah jelas, Fikri? Jelas Kak, aman-aman. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Kak Niro di kolom chat, aku bacain ya Kak. Sejauh mana filosofi teras menjawab gejala sosial saat ini?
terutama melihat banyaknya aturan yang kemudian disahkan karena melibatkan publik. Dan bagaimana relevannya filsuf dengan yang dikatakan Marx bahwa filsuf hanya meramal dunia dan tidak mengubah dunia. Terima kasih. Oke, Kak, mungkin langsung aku sekalian disatuin aja ya pertanyaan dari Kak Diva Azara sekaligus pertanyaan terakhir ya untuk webinar kita pada sore hari ini. Nah, boleh nih Kak, kepada Kak Diva Azara langsung aja on mic dan on cam. Oke. Oke. Halo, selamat sore. Apakah suara saya jelas? Oke, Kak. Halo, suaranya jelas? Jelas, Kak. Oke. Jelas Kak. Jadi ceritanya kan memang saya juga baru baca buku filosofi teras nih, tapi memang baru nyampe bab 1. Sebelumnya Kak Ahmad setelah membaca buku filosofi teras ini apa ada perubahan dalam hidup nggak sih, atau ada beberapa hal yang diterapkan dalam hidup Kak Ahmad atau seperti apa gitu setelah membaca buku itu? Itu aja sih. Terima kasih. Oke, saya langsung izin menjawab ya. Untuk pertanyaannya Nurul, wow. Oke, untuk pertanyaannya Nurul, ya, pertanyaannya luar biasa sekali. Maksudnya konteks yang dilihat begitu begitu luas. Tapi bagaimana pandangan filosofi teras terhadap hal ini? Kembali lagi, kita kembalikan ke diri kita. Apakah hal-hal tadi seperti keputusan-keputusan, banyaknya aturan-aturan yang tidak melibatkan publik itu berada dalam kendali kita? Kalau kita berusaha melihat itu bahwa ini akan mengganggu hidup kita dan sebagainya, apakah itu berada dalam kendali kita? Apakah kita memiliki kendali penuh untuk mengatur itu semua? Seperti dalam pandangan filosofi teras, tentu hal itu tidak gitu. Hal itu tidak dalam kendali kita. Yang bisa kita kendalikan hanyalah bagaimana kita memandang hal itu dalam hidup. Apabila hal itu mengganggu kita, apabila aturan-aturan tadi itu kemudian mengganggu kehidupan kita sehari-hari, barulah kita menerapkan filosofi teras berupa bagaimana cara kita dealing dengan musibah atau hal-hal yang mengganggu kita gitu. Ya, itu tadi caranya ada STAR, ada uh, premeditatio malorum dan sebagainya. Kemudian tunggu. Apa tadi ini? Bagaimana relevannya filsuf dengan yang dikatakan Marx bahwa filsuf hanya meramal dunia ya? Mungkin ini filsuf ya, filsuf itu adalah tokoh atau orang yang mempelajari dengan dalam tentang dunia-dunia filsafat. Tapi kalau filosofi teras ini sendiri itu lebih ke pandangan hidup atau bisa dibilang sebagai cara untuk hidup lebih tenang dan damai di dunia yang ya seperti ini ya gitu. Oke, saya langsung jawab. Tetap pasrah. Uh, bisa dibilang juga nggak pasrah karena filosofi teras juga mengajarkan kita untuk do the best, lakukan yang terbaik, do the best gitu kan. Tapi ketika sesuatu itu kita sudah lakukan yang terbaik dan tidak tercapai, baru kemudian ya prepare for the worst. Segala sesuatunya ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan hanyalah diri kita ketika kita sudah melakukan yang terbaik dan tidak sesuai dengan hasil yang terjadi, ya mau dia apa gitu. Itu intinya. Tapi kita tetap do the best gitu. Kemudian lanjut ke Diva ya, pertanyaan dari Diva. Apa penerapan filosofi teras yang saya terapkan dalam hidup? Sebenarnya setelah gini, sebelum membaca filosofi teras, saya telah menerapkan beberapa konsep-konsep konsep-konsep dari filosofi teras ini tentang gimana cara kita
menghadapi musibah, gimana cara kita melihat, memandang, cara pandang kita terhadap dunia, tentang dengan ujian-ujiannya, yang mana itu sebelumnya diajarkan oleh Islam. Ya, setelah setelah uh, mempelajari itu sebelumnya, yang mana diajarkan oleh Islam, dan kemudian ketika membaca filosofi teras, kemudian saya makin memperdalami konsep stoicism ini, yang banyak hal dalam stoicism yang kemudian mengubah cara pandang saya terhadap dunia, terutama itu tadi, bagaimana cara saya melihat atau menghadapi suatu masalah, penderitaan, yang mana dulunya ketika saya menghadapi suatu masalah, saya akan sedih berlarut-larut lah, dan lain-lain lah, marah sama keadaan lah, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ketika menerapkan filosofi teras ini dalam hidup, saya kemudian sadar bahwa ya memang hidup itu seperti itu. Hidup itu penuh ujian, hidup itu penuh rintangan. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita dealing dengan ujian-ujian tersebut, dengan rintangan-rintangan tersebut. Jadi ketika ditanyakan apa hal yang diterapkan, saya rasa segala aspek dari ajaran filosofi teras ini telah saya mulai ajarkan ke dalam diri saya, mulai saya terapkan ke dalam aktivitas saya sehari-hari. Mungkin cukup. Oke, gimana dari Kak Nurul sama Kak siapa tadi yang yang bertanya, Kak Dipa, apakah udah menjawabnya Kak?